semuanya, untuk remaja Naposo HKBP Sukabumi. Saya, Pendeta Novita Sitohang, akan memimpin kita di dalam PHD, remaja, dan Naposo di setiap hari Sabtu melalui ibadah video online ini yang bisa kita akses melalui YouTube, akun HKBP Sukabumi Resort, dan di Facebook HKBP Sukabumi Resort. Jadi saya mengharapkan teman-teman remaja dan Naposo untuk boleh mengikuti ibadah melalui video yang disediakan oleh gereja kita dan yang boleh saya pimpin untuk setiap hari Sabtunya. Karena itu mari mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah. Saya harapkan juga kepada teman-teman sekalian untuk boleh mempersiapkan Alkitab supaya kita bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki rumah Tuhan. Silakan mengambil waktu teduh sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian dari nyanyian lagu rohani populer berjudul Satu Hal Yang Kurindu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Amin. Shalom teman-teman sekalian. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita yang menjadi renungan di dalam PA Naposo Bulung pada saat ini, ditetapkan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mengharapkan kita sekalian untuk membacanya bersama-sama di rumah dan di tempat kita masing-masing. Kita baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, teman-teman Naposo Bulung tentunya, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang sehat. Bosan? Tentu karena kita hanya di rumah saja melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dengan lebih waspada, ya, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan lebih sering untuk cuci tangan. Baik, teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama ber-PHD dan kita akan bersama-sama mengupas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah pernyataan bahwa ternyata seringkali atau justru saya katakan saat ini kelompok usia yang sering marah-marah itu bukan lagi orang tua ya. Justru sekarang yang sering banget marah-marah itu adalah Naposo Bulung ya. Kita mudah untuk menjadi marah ya. Kita mudah untuk terpancing emosi dan menjadi marah ya. Kalau marahnya sudah sangat memuncak, maka kita sebut itu menjadi murka ya. Sehingga kita sudah menjadi murka. Ada banyak penyebab orang-orang menjadi marah atau murka. Contohnya yang dikatakan oleh seorang psikologis. Dia bernama J.D.A. Hanks. Dia menyebutkan bahwa ternyata ketika orang merasa ketika seseorang marah-marah ya, dia menjadi marah tanpa sebab, itu ternyata dipicu oleh sebuah perasaan. Ada perasaan yang mengatakan bahwa sepertinya aku dimanfaatkan oleh orang lain ya, sepertinya aku ini dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga kita menjadi emosi, kita menjadi marah, kita menjadi murka terhadap orang lain yang ada di dekat kita, yang kita anggap mau memanfaatkan kita. Padahal sesungguhnya Hanks menyebutkan ternyata itu belum tentu berasal dari orang lain ya, belum tentu betul-betul orang memang memanfaatkan kita. Ternyata bisa saja amarah atau murka yang muncul dari dalam diri kita itu muncul karena secara fisikly kita kurang tidur gitu. Dan pikiran kita ini menjadi begitu penat karena apa? Karena banyak pekerjaan yang begitu panjang, pekerjaan yang tertunda yang membuat kita menjadi stres, akhirnya kita marah-marah ya. Itu kata Hank ya. Kurang tidur dan memikirkan banyak pekerjaan yang belum selesai itu juga bisa membuat kita menjadi marah-marah. Berbeda halnya dengan Rebecca Wong, dia seorang psikoterapis. Dia mengatakan bahwa seseorang menjadi marah, pemicu orang menjadi marah-marah atau murka itu adalah karena depresi ternyata ya. Depresi, stres, sekali lagi ya.
Depresi juga bisa membuat orang menjadi marah-marah. Padahal selama ini mungkin kita tahu bahwa orang depresi itu selalu diperlihatkan dengan menangis, ya, sedih yang berkepanjangan. Tidak, ternyata orang yang tiba-tiba marah-marah aja kerjaannya juga bisa saja karena depresi. Itu yang dikatakan oleh si Rebecca Wong. Bukan hanya itu saja, Wong juga mengatakan bahwa seseorang yang menjadi marah-marah tanpa sebab itu bisa terjadi dikarenakan oleh kurangnya apresiasi. Dia tidak dianggap gitu loh. Tidak ada istilahnya dukungan dari orang-orang yang diharapkan sebetulnya bisa mendukung dia di dalam kehidupannya seperti itu, ya. Sehingga orang tiba-tiba menjadi marah. Dan rasanya tidak enak kalau ada orang yang marah-marah kepada kita. Dan tanpa kita sadar ternyata ketika kita marah-marah kita menyakiti banyak hati, ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang marah-marah tanpa sebab, ya? Bagaimana mungkin ada seseorang yang marah-marah tanpa sebab? Lalu kalau itu diperhadapkan kepada kita, apakah kita juga sebetulnya sering marah-marah tanpa sebab? Atau kita pernah membuat orang lain tanpa sengaja menjadi marah, ya? Mungkin pernah ada pengalaman yang kita buat. Mengapa orang menjadi marah kepada kita? Itu karena kesalahan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah. Allah bisa murka, Allah bisa marah. Dia marah kepada siapa? Dikatakan di sana atas orang-orang durhaka. Mengapa Allah menjadi marah? Allah bukan seperti manusia yang bisa tiba-tiba marah tanpa penyebab. Ya, Allah menjadi marah karena apa? Di ayat 5 ditegaskan di sana, ternyata Allah menjadi marah karena manusia itu melakukan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Di ayat yang kelima dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketika umat Tuhan melakukan itu semua, maka Allah menjadi murka, Allah menjadi marah kepada mereka sekalian. Karena itu Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose yang pada saat itu menjadi gamang terhadap iman mereka. Di bibir mereka mengatakan, ya kami percaya kepada Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik. Tapi dalam kehidupan mereka tidak menunjukkan iman mereka tersebut. Karena apa? Mereka masih mau mencari Allah-Allah lain. Ya, apalagi dalam konteks Kolose. Kita tahu bahwa jemaat Tuhan di Kolose selalu mencari cara bagaimana supaya memiliki perekonomian yang lebih baik. Ya, memiliki perekonomian yang lebih baik. Kalau ada dilihat di sana, oh Tuhannya orang itu bisa membuat mereka semakin beruntung, diikutin. Tak jelas imannya, ya. Karena itu Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan di Kolose 3 tadi, di ayat kedua, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan dan juga kepada kita untuk pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus mau mengatakan kepada kita, ternyata kehidupan kita bukan hanya soal masa lalu, bukan hanya soal masa kini, tetapi juga tentang masa yang akan datang, di mana Tuhan akan datang menghakimi kita melalui apa yang sudah kita lakukan. Karena itu selidikilah kehidupan kita. Apakah kita tetap setia dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan? Karena itu teman-teman yang saya kasihi dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kepada kita untuk tidak menimbulkan murka Allah dengan tidak hidup di dalam hisap-hisap pardagingon. Nah di ayat napa 5 honi. Janganlah hidup untuk memenuhi hasrat kedagingan kita. Karenanya ada sebuah lagu rohani populer yang sangat populer, mungkin pernah kita dengar, dinyanyikan oleh Nikita kalau saya tidak salah. Nikita menyanyikannya dengan sangat epiknya. Dia mengatakan bahwa di dalam lagunya tersebut, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menginginkan kejahatan kita. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik.
Dia menginginkan pertobatan kita. Dia senantiasa menunggu. Allah itu adalah panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Karena itu dia menunggu saya dan saudara semua untuk kembali lagi ke jalannya. Mari mengikuti dia. Mari meninggalkan hal-hal yang di dunia ini. Jangan terjerembab ke dalamnya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Allah tidak inginkan. Tapi lakukanlah apa yang diinginkan. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan hal tersebut karena kita sebagai naposo bulung sudah mengetahuinya. Hiduplah dalam terang. Jangan dalam gelap. Saya tahu begitu banyak orang muda saat ini yang suka gelap-gelapan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan juga kepada kita untuk memilih terang. Ya, untuk memilih terang. Karena terang selalu berbuahkan kebaikan. Baik teman-teman, karena itu saya mengajak kita sekalian untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, maksudnya adalah perkara kerajaan Allah. Itu mengapa dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah kerajaan Allah. Pikirkanlah tentang surga, bukan tentang dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap, semua akan hancur. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Bahwa dia akan datang, dia akan menepati janjinya. Karena itu sedialah. Mari sediakan kehidupan kita. Mari sediakan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk menanti kedatangannya. Jadilah naposo yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah naposo yang Tuhan inginkan. Dia menanti kita untuk bersinar. Dia menanti kita untuk menjadi naposo bulung yang berkenan di hadapannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah bersama kami dengar. Yang mengingatkan kami Tuhan untuk tidak membangkitkan murka-Mu dengan tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami daripada godaan-godaan dunia ini yang membuat kami jauh daripada Engkau. Tapi biarkanlah ya Tuhan setiap kesulitan kami, setiap penderitaan yang kami alami menjadi sebuah alat bagi kami untuk semakin bertekun di dalam Engkau, untuk semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini yang terkadang membuat kami menjadi gentar, membuat kami menjadi takut ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, layakkanlah kami supaya kami boleh menjadi naposo-Mu yang bersinar, memancarkan sinar kasih-Mu ya Tuhan terhadap sekeliling kami, melalui pekerjaan kami. Berikan ya Tuhan kesehatan kepada kami, panjang umur kepada kami, supaya kami Tuhan perkenankan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan doa kami Tuhan, karena hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkanlah kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Amin. Kita tutup ibadah kita. Kita bernyanyi buku ND nomor 435 ayat 1.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, sekian ibadah kita Naposo Bulung HKBP Sukabumi. Saya mau menghimbau kepada teman-teman sekalian bahwa sekali lagi setiap hari Sabtu saya akan mengirimkan konten video PHD Remaja Naposo Bulung setiap hari Sabtu ke akun YouTube gereja kita, dan bisa diakses juga melalui Facebook HKBP Sukabumi Resort. Jadi teman-teman sekalian bisa menonton video PHD kita ini melalui dua akun tersebut, di YouTube dan di Facebook gereja kita. Lalu yang kemudian teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa secara teologis memang kalau kita beribadah maka kita akan menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu bagi teman-teman yang tergerak hatinya mau memberikan persembahan kepada gereja kita, boleh disampaikan dengan cara melalui Sintua wilayah, atau kalau tidak memungkinkan saat ini, teman-teman boleh mengumpulkannya itu mulai dari sekarang. Nanti ketika kita sudah bisa ibadah lagi, teman-teman bisa menyampaikannya ke gereja, atau dengan cara-cara lain yang menurut teman-teman bisa lebih baik dengan bagaimanapun gitu. Jadi persembahan tidak akan dipaksa, itu adalah keterbukaan hati, dan kiranya teman-teman semua tergerak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa hari Sabtu depan. Shalom.